Sumatera Utara. Sehari-hari saya mengajar di SMP Negeri 2 Alasa Talungzoi yang terletak di Desa Hilinaa, Kecamatan Alasa Talungzoi, Kabupaten Nias Utara. Dan saat ini saya mengadakan praktek pengalaman lapangan kerja di instansi SMP Negeri 2 Alasa Talungzoi. Untuk lebih lanjut, mari kita masuk pada lingkungan SMP Negeri 2 Alasa Talungzoi. Yuk. Nah baik, ini adalah gedung labor di mana siswa-siswi mengadakan praktek. Dan sebelah kanan saya, ini adalah perpustakaan tempat siswa-siswi membaca dan belajar dalam mendukung proses belajar mengajar. Yuk, kita masuk pada lingkungan ruangan. Ini adalah ruangan kelas di mana siswa-siswi belajar dalam kegiatan proses belajar mengajar. Baik, ini adalah ruangan tempat belajar siswa-siswi dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, ini juga ruangan toilet siswa. Sekarang kita masuk pada gedung selanjutnya. Ini sebelah kanan kantor Bapak Kepala Sekolah dan ini ruangan Bapak Ibu Guru. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya mahasiswa peserta PPG atas nama Feni Mazebua Pak, Ya. mengadakan praktek pengalaman lapangan pada pengalaman lapangan 1. Bapak izin perkenalkan nama Bapak sebagai kepala sekolah. Baik, terima kasih. Nama saya Frans Yuniman Zaluhu, SPD, Kepala SMP Negeri 2 Alasa Talungzoi. Selamat buat Ibu Fen Zebua untuk mengikuti program lapangan praktek lapangan program praktek lapangan. Terima kasih. Nama saya Frans Yuniman Zaluhu, Kepala SMP Negeri 2 Alasa Talungzoi. Selamat buat Ibu dalam mengikuti program pengalaman lapangan 1 sebagai peserta PPG tahun 2022 di SMP Negeri 2 Alasa Talungzoi. Silakan Bu untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Terima kasih Pak izin. Terima kasih. Yuk, sekarang kita masuk pada proses belajar mengajar dalam praktek pengalaman lapangan pertama. Yuk, kita sekarang mulai proses belajar mengajar dalam praktek pengalaman lapangan pertemuan pertama. Ini ada bahan pembelajaran mulai dari RPP, bahan ajar, materi, LKPD siswa, dan lembar instrumen. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, kita dipimpin oleh Panli. Pada anak kami Panli, siapa pimpin? Silakan dipimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Ya Allah, kami berkata di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan terima kasih Tuhan karena Tuhan yang kami dari rumah di perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kebenaran atau ketulusan hati kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca proses belajar mengajar. Setelah disertai pikiran kami agar kami
Bu akan mengabsen dulu. Agus Priniat W. Zibua. Agnes Livia Zibua. Berlianti F. Zibua. Domini Theo F. Zibua. Yopinta I.S. Zibua. Oke, baik, semuanya sudah hadir ya? Sudah. Bagaimana keadaan kalian, sehat? Sehat. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan materi tentang cerpen. Anak-anak kami ada yang tahu tentang pengertian cerpen? Ada? Baik, silakan. Siapa yang menampilkan pendapatnya tentang pengertian cerpen? Silakan. Ada anak kami sendiri, silakan. Cerpen merupakan persoalan kehidupan manusia secara khusus dan persoalan kesehatan hingga renungan posisi yang dipotret dalam kehidupan nyata. Manusia. Selanjutnya, siapa lagi yang memberikan pendapat? Pengertian cerpen. Cerpen adalah proses fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Yang memberikan pendapat tentang cerpen? Tidak? Lilis? Bisa? Oke, silakan. Cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Nah, baik. Terima kasih. Kita kasih dulu aplaus buat yang sudah memberikan pendapat. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang materi kompetensi dasar, membahas tentang mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerpen. Silakan diperhatikan. Tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan yaitu menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen yang dibaca. Nah, tentu di sini kita harus tahu dulu, kita harus paham apa itu yang disebut dengan unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik. Ada anak-anak kami yang tahu? Apa itu unsur intrinsik? Bahas satu per satu. Nah, baik anak-anak kami, tadi Anda sudah memberikan pendapat tentang pengertian cerpen. Nah, sekarang kita memperhatikan juga. Baik, anak-anak ibu, sekarang kita perhatikan pengertian cerpen menurut para ahli. Silakan perhatikan. Ya. Ini menurut ahli J.S. Badudu, cerpen mengatakan merupakan cerita yang menjurus dan konsentrasi berpusat pada suatu peristiwa, yaitu peristiwa yang menumbuhkan peristiwa itu sendiri. Selanjutnya, Sumarjo juga mengatakan bahwa cerpen adalah fiksi cerita pendek yang tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, di mana cerita ini relatif singkat. Menurut juga pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek berasal dari dua kata yang berarti pidato, ialah kisah tentang bagaimana, dan cerita pendek berarti pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Berdasarkan pendapat para ahli
yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada satu tokoh. Jadi berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh anak-anak itu tadi, itu sudah termasuk ya, artinya kesimpulannya bahwa cerpen itu adalah cerita pendek dalam bentuk fiksi. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri cerpen. Nah, pada anak kami dulu silakan dibaca. Anak kami si Theo, silakan dibaca ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen. 1. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. 2. Memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. 3. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. 4. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya karena dalam cerpen yang dikisahkan hanyalah intinya saja. 5. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. 6. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. 7. Bersifat fiktif. 8. Menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. 9. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. 10. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Itu adalah ciri-ciri cerpen. Mulai dari pertama, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, dan sampai pada nomor 10, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita. Sudah paham sampai di situ? Sudah. Sekarang kita lanjut. Di dalam sebuah cerpen harus kita perhatikan ada yang disebut dengan unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen tersebut. Ada dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Yang kedua apa? Ekstrinsik. Siapa yang bisa berdiri menyebutkan? Ada? Silakan berdiri. Yang kedua apa? Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik. Baik, terima kasih. Unsur yang membangun sebuah cerita ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang kita masuk pada unsur intrinsik. Oke. Pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita itu bisa berjalan. Ya, merupakan gagasan pokok yang membangun sebuah cerpen itu bisa berjalan. Tema bisa kita melihat dalam cerpen atau cerita itu langsung sudah ditulis oleh si penulis. Tema juga bisa si penulis menuangkan dalam bentuk tersirat. Jadi di sini tema yang pertama yang mendukung unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Kedua adalah alur. Alur adalah sebuah jalan cerita. Bagaimana cerpen itu si penulis membuat dalam bentuk berjalan sebuah cerita tersebut. Alur ada dua, alur maju dan alur mundur. Alur maju artinya si penulis memperkenalkan bahan ceritanya, mulai dari memperkenalkan tokoh, muncul konflik, sampai pada puncak konflik, sampai pada tahap
penyelesaian. Jadi alur mundur dia itu namanya. Ya, beda tadi pada alur maju. Unsur instruksi selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini artinya bagaimana si penulis, ya, bagaimana si penulis menyampaikan siwa cerita itu kepada si pembaca. Selanjutnya latar. Latar di sini ada 3, ya. Latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Ya, ada 3 latar ya. Latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan, anak-anak ibu, ya, adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut, atau yang berperan dalam sebuah cerita itu boleh orang, boleh juga binatang, ya. Tetapi tokoh yang kita kenal di sini ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah dia berperan sebagai orang yang pertama, ya. Orang yang pertama yang berperan menjadi orang yang baik di dalam sebuah cerpen tersebut. Kemudian tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis juga adalah lawan dari tokoh protagonis, ya. Kemudian yang ketiga tokoh tritagonis. Tritagonis ini biasanya kalau kita melihat di film adalah orang penengah yang mungkin dia menjadi teman si protagonis, bisa juga menjadi teman si antagonis. Artinya dia penengah yang menjadi penengah dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian tokoh yang terakhir adalah tokoh figuran. Tokoh figuran ini adalah orang yang berperan atau tokoh yang berperan sebagai penghibur. Misalnya ada sebuah film, ya, ada orang yang lucu-lucu yang mungkin hanya sekedar disapa, itu adalah dikatakan sebagai tokoh figuran, ya. Kalau dia di dalam cerpen juga, contohnya cerpen, kita buat satu cerpen, ini cerpen ya. Seorang gadis hidup sebatang karang di hutan. Dia sehari-hari bersama dengan anjing kecilnya. Berarti figuran di situ adalah anjing. Ya, kenapa? Karena itu bukan tokoh yang berperan yang aktif, tetapi hanya untuk menemani, melengkapi si tokoh dari tokoh protagonis. Paham sampai di situ? Baik. Baik, kita lanjut. Langkah selanjutnya dalam unsur instruksi adalah gaya bahasa. Gaya bahasa di sini si penulis menyampaikan dengan cara bagaimana dia mengkondisikan situasi lingkungan. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir, amanat. Amanat ini sangat mendukung sebuah cerita bisa dikatakan baik dan menarik. Kenapa? Amanat ada pesan. Si penulis ada kesan yang bisa kita rasakan sebagai si pembaca. Ya, pesan ini biasanya dalam bentuk nasihat. Ya, itu dia amanat. Selanjutnya, ya, ini tadi unsur instruksi ya, dari tema, alur, tokoh, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sekarang kita masuk pada
ada unsur yang membangun cerpen yang kedua tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini ada 1 sampai 3. Yang pertama, latar belakang masyarakat penulis. Kedua, latar belakang sosial pengarang. Dan ketiga, aliran sastra penulis. Bahas tentang materi hari ini. Itulah tadi tentang pengertian cerpen berdasarkan unsur-unsur yang membangun dalam cerpen itu. Ada 2 tadi ya? Iya. Apa tadi? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada anak-anak ibu yang bisa mengulang apa itu unsur ekstrinsik? Belakang masyarakat penulis. 2. Latar belakang sosial pengarang. 3. Aliran sastra penulis. Unsur ekstrinsik. 1. Tema. 2. Alur. 3. Sudut pandang. 4. Latar. 5. Tokoh dan penokohan. 6. Gaya bahasa. 7. amanat. Nah, baik, terima kasih. Berarti anak-anak ibu sudah paham semua? Sudah. Nah, kegiatan kita selanjutnya kita membuat dalam bentuk kelompok. Sebelum kita masuk pada kelompok, nanti ada tugas menentukan unsur-unsur yang membangun cerpen berdasarkan materi yang sudah kita bahas. Sebelumnya dulu, silakan simak, perhatikan video yang ibu tayangkan. Nah, anak-anak ibu silakan perhatikan. Ini adalah video tentang cerpen yang diputar dalam bentuk video dan nanti ibu akan bagikan juga dalam bentuk teks. Silakan simak bersama. Kami kenalan dan kebetulan duduk bareng. Dan dari situlah persahabatan kami dimulai. Memang aku dan dia cocok banget, mulai dari hobi, kesukaan, sampai beberapa kebiasaan. Kami sering belajar bareng, pergi main, dan cari makan, sampai kadang gantian yang di rumah. Saat memasuki masa putih abu-abu, aku dan dia sekolah di SMA yang sama, bahkan di kelas yang sama. Dan karena sudah kenal, otomatis dia memilih tempat duduk di sebelah aku lagi. Ya, normal kan? Namanya juga teman lama di sekolah yang baru, pasti pingin bareng. Sesuai dengan hobiku, aku ikut serta ekstrakurikuler paduan suara. Dan di semester 2, tim kami menang pertandingannya, aku pun pergi merayakan kemenangan kami. Lanjut hari. Aku sempat bingung, apa yang terjadi dengan Tia? Suatu akhir pekan, aku mengajak Tia keluar sekedar untuk mencari angin. Saat kami duduk-duduk di kafe, aku memintanya bercerita kenapa akhir-akhir ini dia berubah dari dewasaan. Nah, anak-anak ibu sudah ditonton tadi bersama dengan video cerpen? Sudah. Menarik kan? Menarik. Sekarang kita bahas tentang cerpen dalam bentuk teks. Jadi di sini ibu bagi kelompok ya. Ada berapa jumlah kita? 26 ya. Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ada yang 7 orang 2 kelompok dan yang 2 kelompok menjadi 6 orang. Silakan bentuk kelompoknya. Jangan ribut ya. Silakan. Nah, baik. Anak-anak ibu sudah siap bagi kelompok? Sudah. Di sini ada teks cerpen yang tadinya kita sudah menyaksikan bersama. Itu adalah cerpen dalam bentuk video ya. Di dalam teks
Jadi silakan diperhatikan berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada unsur intrinsik yang terdiri dari 7 ya, dan unsur ekstrinsik terdiri dari 3. Jadi silakan dilihat, dibaca dulu cerpennya, baru Anda tentukan unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Kemudian tuliskan kalimat yang menunjukkan bahwa ini adalah unsur intrinsik. Masing-masing anggota kelompok ya aktif ya. Suruh terus. Mengambil bagian mencari mana itu unsur-unsur yang membangun cerpen tersebut ya. Mana unsur yang membangun cerpen? Ini sudah jelas mana tokohnya, ada temanya, ya, bagaimana alurnya, sampai pada amanat. Sambil Anda mengerjakan, ini saya iringi dengan membaca ya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis, yang terdiri dari ayah ibu dengan 2 anak perempuan. Mereka yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP, Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga. Ibu dan ayah beserta adiknya, tapi sayangnya ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempat berada. 3 tahun sudah berlalu. Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP, ia melanjutkan sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tetapi ayahnya sedikit keberatan. Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah? Tanya ayahnya. Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain. Jawab Arin. Lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu? Tanya ayah. Dengan berat hati, Arin menjawab, aku belum bicara kepada bibi
Namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana, Arin pun bingung dan ragu. Di satu sisi, dia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya. Di sisi lain, dia tahu ayahnya tak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu, Arin semakin rindu kepada keluarga kecilnya. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat ini. "Kamu kenapa, nak?" tanya bibinya. "Aku baik-baik saja kok, Bu. Aku hanya sedang kelelahan," jawab Arin. Sebenarnya bibinya pun sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan. Tetapi dia tidak mau menambah-nambah beban Arin saat ini. "Nak, Bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kau lakukan. Berusahalah dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu," nasihat bibinya. Pada awalnya, mereka belum menyetujuinya. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Arin, akhirnya permintaan diperbolehkan oleh orang tua dan bibinya. Tapi sayang, pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasi dari dirinya. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Tetapi setelah mendesak kepala pimpinan, akhirnya Arin diperbolehkan pindah. Ia sangat senang. Ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang pada Arin. Arin berpesan kepada teman-temannya untuk selalu semangat dan giat dalam belajar, dan juga tidak melupakan ketika masuk tahun ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya. Ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga, walaupun makan dengan lauk sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Nah, itulah tadi teks cerpen ya yang sudah Ibu bagikan, dan Ibu sudah mengiringi juga dengan membaca sambil Anda menentukan di mana membangun sebuah cerpen itu. Ada dua tadi, unsur deskripsi dan unsur eksplisit. Bagaimana kelompok? Sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap? Belum. Baik. Waktu tinggal 3 menit ya. Silakan dikerjakan. Tentukan unsurnya dulu, baru Anda menentukan di mana kalimat yang terdapat dalam unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham tentang tugas kelompok masing-masing? Tidak. Tidak? Tidak. Paham semua? Paham. Baik. Silakan dilanjutkan ya. Semuanya harus aktif ya.
Silakan disesuaikan, sesuaikan dengan teks cerpennya. Mana temanya, mana unsur ekstrinsiknya. Jadi tuangkan di dalam lembaran kertas jawabanmu. Bagaimana Agnes? Ada pertanyaan Bu? Kelompoknya siapa yang tidak aktif? Coba setiap kelompok itu ada ketua, ya. Jadi diingatkan kepada anggota kelompoknya supaya mengambil bagian dalam tugas kelompok masing-masing. Waktu sudah hampir selesai. Jadi perhatikan kembali, ulas kembali, mulai dari unsur pertama, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Gimana kelompok? Sudah? Silakan Anda analisis ya. Masih semangat? Oke. Waktu tinggal sedikit lagi. 1 menit lagi ya. Masih ada yang kurang paham masing-masing kelompok? Masih ada? Tidak ya, sudah jelas semua tugasnya kan? Jadi silakan ditentukan unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya, ya. Perhatikan. Unsur ekstrinsik. Baik, waktu sudah selesai ya. Jadi silakan masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya. Ini kelompok 1 dulu yang pertama ya. Nah baik, sebelum kita tampilkan hasil diskusi kita masing-masing kelompok, apakah ada yang perlu Anda tanyakan dulu? Nah, sekarang kita memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Si Berti, silakan. Baca unsur yang terdapat di dalam cerpen tersebut dan mana kalimatnya. Silakan. Ini menghadap
sebagai yaitu Arin dan mimpinya. Arin dan mimpinya. Lanjut. Alur adalah maju, latar yaitu latar tempat sebagai rumah bibinya, sekolah Arin dan rumah Arin. Kemudian latar waktu yaitu di malam hari, itu saat terbukti Arin menangis karena rindu keluarganya. Kemudian di pagi hari, yaitu saat terlihat ketika Arin mengikuti lomba pidato dan berpamitan kepada teman-temannya. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokohnya adalah Arin sebagai antagonis, Bibi dan Ayah sebagai protagonis, dan tidak ada tokoh antagonis karena konflik yang terjadi adalah konflik batin tokoh utamanya. Penokohannya adalah Arin sifatnya penyayang, pintar, berkemauan tinggi. Kemudian Bibi yang sifatnya penyayang dan baik, dan Ayah sifatnya pesimis dan baik. Oke, silakan kelompok yang lain perhatikan juga ya. Kemudian amanat. Amanatnya adalah jangan menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Gaya bahasa yaitu pengarang menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa kiasan sehingga cerita mudah dimengerti. Sudut pandang yaitu orang ketiga tunggal. Baik, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, itu tadi yang dibacakan oleh kelompok 1 masih unsur intrinsik. Ya. Nah, sekarang kita kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil kelompoknya. Silakan. Tentukan mana unsur intrinsik dan mana unsur ekstrinsik. Silakan, kelompok 2. Unsur intrinsik yaitu 1. Tema Arin dan mimpinya. 2. Alur yaitu alur maju. 3. Latar. Pertama latar tempat yaitu di rumah bibinya. 2. Latar waktu yaitu waktu malam. Dan 3. Latar suasana yaitu sedih, bahagia, dan haru. 4. Tokoh dan penokohan. Pertama, tokoh Arin, Bibi, dan ayahnya. 2. Penokohan Arin sebagai penyayang, pintar, berkemauan tinggi. 2. Bibi itu penyayang, baik. Dan 3. Ayah, pesimis, baik. 5. Amanah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. 6. Gaya bahasa. Pengarang menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa kiasan sehingga cerita mudah dimengerti. Dan terakhir yaitu sudut pandang, yaitu orang ketiga tunggal. Kemudian unsur intrinsik. Pertama, latar belakang masyarakat pengarang. Pertama, moral. Saat tokoh Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. 2. Perjuangan. Saat Arin tak berputus asa dengan nasibnya. 3. Kekeluargaan. Yaitu saat Arin berkumpul bersama keluarganya. 2. Latar belakang sosial pengarang. Penulis menjumpai beberapa fenomena di masyarakat tentang terpisahnya keluarganya akibat keadaan. Dan terakhir, aliran sosial masyarakat, yaitu penulis ingin mengekspresikan semua masyarakat, khususnya yang memiliki keadaan yang sama, untuk terus berjuang. Karena setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Baik, terima kasih. Kasih dulu aplaus buat kelompok 2. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Sudah dibacakan oleh
sekolah, benar, gaya bahasa, dan tujuh amanah. Baik, terima kasih. Dan siapa saksi terima kasih. Demikian materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Dan ingat, minggu depan kita masih pada materi yang sama, lanjutan tentang pembahasan contoh. Jadi kita selesaikan masih dalam situasi duduk